Assalamualaikum Bu Irun. Hari ini Bu Khairun Nasuha SPDI, bagaimana keadaannya? Sehat selalu, alhamdulillah. Ini masih bulan puasa ya, mudah-mudahan selalu sehat selalu, puasanya bisa berjalan dengan baik. Ini nanti masuk di kelas 4B P5RA, temanya pengolahan buah-buahan tentang kewirausahaan. Oke, kita lanjut. Dalam kegiatan KBM tentunya ada yang namanya persiapan mengajar. Mungkin RPP sudah disiapkan sebagai alur pembelajaran. Oh ya, RPP. Rubrik nilainya. Oke. Rubrik nilai RPP. Ya. Sehingga nanti kegiatannya bisa berjalan dengan baik dan langsung bisa dinilai dari kegiatannya nanti. Jadi tidak harus ditunda-tunda, ada semacam asesmen lain. Jadi kegiatan KBM itu sebenarnya sudah langsung bisa diadakan asesmen, langsung bisa dinilai baik secara individu ataupun secara berkelompok. Metodenya sudah disiapkan? Sudah Pak. Di sini saya menggunakan alat peraganya buah-buah langsung. Sama itu saya juga menggunakan LCD proyektor supaya anak-anak langsung jelas melihat dengan ke layar. Oke, jadi sehingganya nanti kegiatan pembelajaran itu bukan hanya sebatas angan-angan, tapi dibawa ke alam yang betul-betul nyata, baik itu melalui proyektor ataupun penyajian buah yang sesungguhnya, sehingga anak-anak mengenal dengan betul, dengan baik, baik kandungan ataupun manfaatnya. Ya, semangat selalu buat Bu Irun Nasuha agar anak-anak nanti juga ikut semangat kegiatan pembelajaran dan akan menghasilkan hasil pembelajaran yang maksimal yang tentunya bermanfaat buat anak-anak ke depan, menjadi anak-anak yang cerdas, yang terampil, berwirausaha, dan menjadi anak yang solih dan solihah. Tentunya itu harapan yang terakhir kita di Madrasah MPI kita ini. Semangat nggih? Semangat. Terima kasih, begitu saja. Selamat bekerja dan langsung nanti masuk ke dalam kelas. Insya Allah nanti akan saya tungguin. Dengan mengajar nanti langsung bisa saya nilai sesuai dengan instrumen supervisi kunjungan kelas yang sudah saya berikan. Jadi alur pembelajarannya nanti dari situ, saya menilainya juga dari instrumen. Terima kasih, begitu saja Bu Irun. Nanti kita langsung bisa masuk di dalam kelas.
Ada yang tidak masuk? Beril, sakit, tadi sudah Indi 5RA. Sebelum kita mulai, kita mempelajari tentang buah-buahan dan bagaimana nanti kita akan mengolahnya, dan hasil akhirnya kita akan memasakkan, kita belajar jualan. Kalau ada yang tahu, ini namanya buah apa? Buah naga ya. Ada yang punya di rumah? Pohonnya? Warnanya apa, Nana? Hijau. Pinter. Biasanya sampai buat apa? Jus. Kalau ini? Anggur. Ada yang punya pohonnya di rumah? Enggak ada. Ada. Anggur hijau. Anggur hijau. Pernah merasakan? Gimana rasanya? Manis. Manis. Tuanya yang menanam di sawah? Iya. Mbak Sekira. Bagaimana rasanya Mbak Sekira? Rasanya? Kita pelajari kandungan gizinya, manfaatnya. Setelah sampean tahu nanti, sampean bisa memilih masakan apa, olahan apa yang bisa saya buat dari buah ini. Oke? Nanti tolong perhatikan betul-betul ya materi yang Guru sampaikan. Kita masuk ke pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah supaya kalian meningkatkan kerjasama antara kelompok dengan temannya dalam menentukan ide pengolahan buah apa yang akan diproduksi, sehingga suka diminati khususnya untuk anak-anak. Jadi sampai apa ya, olahan apa yang saya sukai, tapi sangat diminati dan laku dijual sehingga menghasilkan uang. Kalau tahu apa ini? Pepaya itu banyak mengandung serat, kalsium, folat, magnesium. Pepaya termasuk buah yang berwarna merah. Pepaya ini banyak kita jumpai di lingkungan kita. Banyak toh yang di lingkungan atau di rumahnya punya pohon pepaya? Banyak. Ya, Mbak dulu punya atau yang warna kuning. Kuning, oh berarti California, nggih. Jadi kesehatan mata ini sangat bagus buat kalian anak-anak yang suka main gadget. Jadi biar mata kalian tetap sehat, kalian harus banyak mengkonsumsi pepaya. Saya nggak suka pepaya, Bu. Kalau nggak suka diolah aja. Nanti bisa ditambahi keju, bisa tambahin susu, bisa ditambahin mayones. Apa namanya? Yang kedua, buah apa, Nana? Buah mangga. Seperti kita tahu, buah mangga itu adanya musiman. Kalau tidak musim jarang ada. Ada yang punya buah mangga di rumah? Buah mangga apa Mas Sobil? Jenis apa? Mana lagi? Gadung, apa gulai? Warnanya apa Mas Sobil? Mas Sobil? Merah. Kuning. Jenis apa? Mana lagi? Kalau kuning biasanya mana lagi atau podang? Tidak tahu. Beda. Nanti kalau masak dibawa ke sekolah ya buat teman-temannya. Ternyata dalam mangga itu banyak mengandung kalori, protein, dan vitamin. Vitamin yang banyak pada mangga adalah vitamin C, vitamin B6, vitamin K, dan vitamin A. Vitamin C ini biasanya untuk kekebalan dan daya tahan tubuh. Vitamin B6 ini untuk kesehatan. Vitamin A untuk mata. Buah jeruk itu biasanya rasanya apa? Kalau sudah matang, manis. Meningkatkan kekebalan tubuh. Ada yang tahu buah apa ini? Kalau tahu mencari ide sendiri, dulu cuma memberikan usulan atau
ada S-relate dari presentasi dari materi yang telah dulu sampaikan. Sebelum kita masuk presentasi, ada yang ditanyakan? Nanti maju berapa orang? Oh, kalian tanya tentang buah yang diulas tadi. Ada moderator, ada sekretarisnya, ada anggotanya ya. Nanti tolong dibagi MC-nya membuka, kemudian sekretarisnya sebagai pemateri, teman yang lain menjawab bila ada pertanyaan dari kelompok lain. Oke? Sudah nggak ada lagi pertanyaan? Kita mulai presentasi. Kita kerjakan bareng-bareng. Sudah dapat semua ya? Sudah dapat bukan? Sudah dapat puzzle? Kita mulai. Pasangkan puzzle berikut menjadi buah. Setelah itu, nanti sampean presentasi buah yang kalian dapat itu, kalian presentasikan ke depan. Apa yang kalian tahu dari itu? 1, 2, 3. wabarakatuh. Teman-teman, ini buah semangka. Buah semangka berwarna hijau dan merah. Kandungan gizi buah semangka: air, karbohidrat, protein, serat, buah dan vitamin C. Buah semangka juga mengandung manfaat menjaga kesehatan jantung, mengurangi tekanan darah tinggi, mengurangi kadar kolesterol,
Selesai kami buka sesi kedua, yaitu sesi pertanyaan. Silakan bertanya. Nama kelompokmu ya. Kami dari kelompok 6 ingin menanyakan apa olahan buah semangka. Sekarang dikumpulkan dulu pertanyaannya. Apa manfaat? Mbak bisa bertanya tadi apa? Silakan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kandungan gizi dari buah semangka. Dari kelompok 5 ingin bertanya apa manfaat buah semangka. Dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Hasil olahan buah semangka adalah salad buah, es krim buah semangka, smoothie semangka. Buah semangka adalah air, karbohidrat, protein, serat. Buah semangka juga mengandung vitamin. Kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Ya. Sendiri. Bagaimana penanya? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang kekompakan. Jadi kalau menjawab pertanyaan itu dibagi. Jangan cuma Mbak Nada toh. Ada Mbak Riri, ada Mbak Ilma, ada Mbak Kiki. Kerja kelompoknya kurang kompak ya, sudah bagus. Terus kalau menjawab pertanyaan dengan suara yang keras, biar penanya mendengar. Terus moderator langsung kembalikan jawaban bagaimana penanya sudah sesuai atau belum, ada sudah puas atau belum. Kalau memang belum puas, boleh dikembalikan kepada gurunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalori, protein, karbohidrat, zat besi, magnesium. Buah naga juga mengandung vitamin C dan vitamin A, EE. Manfaat buah naga mencegah kronis, meningkatkan kesehatan usus, dan mengatasi sembelit. Silakan kelompok yang mau. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya apa olahan buah naga. Ada yang tanya? Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan apa manfaat buah naga. Kelompok 5 ingin bertanya apa kandungan gizi dari buah naga. Kelompok 2, apa olahan buah naga? Buat salad buah, es lilin. Mana penanya? Sudah puas dengan jawabannya? Manfaat buah naga. Manfaat buah naga mencegah kronis, meningkatkan kesehatan usus, dan mengatasi sembelit. Dengan jawabannya. Pertanyaan dari kelompok 5. Apa kandungan gizi buah naga? Kalori, protein, karbohidrat, serat, zat gizi, magnesium. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koreksi dari kelompok kalian. Kembali, tolong dilihat orangnya. G. Jangan cuma ngomong doang. Dilihat siapa yang nanya. G. Kalau memang belum puas boleh. Karena kami belum menguasai materi, saya kembalikan ke bu guru. Boleh. Oke.
buat yang lain, tolong sebelum maju dipahami betul materinya. Terus kalau ngomong itu ininya kelihatan ya, aja ditutup pikirnya nih, temenmu nggak dengar. Anggaplah temenmu itu nggak ada, belajar kendel ya, dan manfaat bagi tubuh kita. Terus buah-buahan itu semuanya adalah nikmat dari Allah. Seperti halnya firman Allah bahwa Allah itu menurunkan air hujan, dan air hujan ini maka akan menumbuhkan seluruh macam-macam buah-buahan. Dengan buah-buahan ini kita bisa menikmati manfaatnya, kita bisa menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan buah-buahan ini kita bisa menjaga kesehatan. Seperti tadi dengan buah naga yang kandungan gizinya banyak mengandung vitamin A untuk kesehatan mata. Jadi untuk itu marilah anak-anak, mari kita biasakan makan buah-buahan setiap hari, karena itu termasuk makanan sehat yang banyak berguna dan bermanfaat bagi kita. Hindari, kurangi makanan junk food. Dari jus alpukat bisa, jus buah naga bisa, jus anggur bisa. Itu bagus untuk tubuh kita. Mungkin cukup sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Khairun Nasuha, setelah kita tadi masuk di dalam kelas, penjenengan mengadakan kegiatan pembelajaran tentang kewirausahaan buah-buahan ya. Ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan, karena kegiatan penjenengan itu saya nilai tentunya ada lebihnya dan ada kurang. Nah, yang kurang ini yang mesti harus kita benahi bersama, sehingganya pembelajarannya itu jauh lebih maksimal, hasilnya jauh lebih baik. Ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Kalau nilai tentunya ini sudah hampir semuanya menyeluruh, lumayan bagus lah begitu. Cuma ada 4 poin yang perlu saya tekankan ke penjenengan. Poin yang kelima, menggunakan respon siswa dalam menyelenggarakan kegiatan. Ini kelihatannya kurang bisa maksimal. Jadi saya tadi melihat bahwa penjenengan itu masih aktif sendiri. Jadi respon-respon dari anak-anak itu belum bisa digali lebih dalam. Contoh, tadi pertanyaan, siapakah yang punya di rumah pohon mangga umpama? Terus yang nanam siapa? Merawatnya bagaimana? Ini belum digali. Padahal disitulah nanti ending daripada kegiatan kita berkaitan dengan bagaimana kita bersosialisasi dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ini penanaman masalah akhlakul karimah, ya kan? Itu yang belum bisa berjalan tadi. Tapi kalau pemantik tentang keimanan, ini hasil nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya lumayan bagus, tadi sudah disampaikan. Nah, itu tolong digali, direspon anak-anaknya itu, agar mereka mengungkapkan apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan di rumahnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, poin nomor 7, menyelenggarakan kegiatan dengan urutan yang logis. Jadi penjenengan menjelaskan tadi itu sebenarnya sudah jelas juga, cuma urutannya yang belum logis gitu loh. Apa yang harus dilakukan anak-anak dari awal, sehingganya anak-anak itu step by step itu paham betul, langkah-langkah itu paham betul. Kalau digali tentang kandungan gizi, ya dijelaskan dulu kandungan gizinya itu, manfaat di tubuh itu untuk apa. Tapi kalau sudah manfaat-manfaat yang lain, itu baru bisa digunakan untuk jus, bisa digunakan untuk ini dan segala macamnya. Itu pada poin-poin berikutnya, sehingganya kegiatan pembelajaran itu betul-betul menancap pada diri anak. Tidak hanya sebatas selesai materinya, tapi betul-betul nanti mengimbas kepada diri anak. Jadi tahu bahwa mangga itu kandungannya begini, manfaatnya begini untuk tubuh kita. Atau bisa digunakan sampai ke wirausaha. Terus lagi yang poin ke-9, membimbing siswa dalam mengikuti kegiatan secara individu maupun kelompok.
Nah, ketika penjenengan sudah tugaskan itu secara kelompok, penjenengan kan langsung membawa rubrik nilai. Jadi sambil menilai secara individu ataupun menilai secara berkelompok. Mohon maaf, penjenengan harus berkomunikasi aktif dengan anak-anak. Jangan duduk, jangan hanya memandang saja, tapi sambil berkomunikasi, menjelaskan langkah-langkah. Dan ketika penjenengan sudah menjelaskan langkah-langkah itu, tentunya tugas itu ada batas waktunya berapa. Dan mohon maaf, ketika penjenengan sudah berikan batasan waktu, nah mereka yang tercepat itu yang harus diapresiasi. Harus diapresiasi, mana yang tercepat? Nah ini nilainya juga harus lebih. Taruhlah nilainya harusnya 90, ya bisa mendapat poin 95 karena dia tercepat. Dan nanti kita lihat dari hasil presentasinya nanti benar sesuai dengan materi atau tidak lah, baru penjenengan nilainya nanti di situ. Tapi jelas mereka yang lebih duluan harus mendapatkan poin yang lebih. Itu yang mesti harus dilakukan, sehingganya tidak ada yang menunggu-nunggu, ada yang sudah selesai, ada akhirnya aktivitas sendiri. Dan itu harus mereka tetap belajar, itu diingat, dipahami betul, sehingga nanti anak-anak ketika presentasi itu semuanya bisa berbicara, tidak hanya beberapa orang saja. Dan yang terakhir, memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan. Ini juga belum berpartisipasi. Kalau tadi seperti presentasi di depan, ya itu tidak harusnya semuanya, nggak perlu lah. Cukuplah di situ juru bicaranya, sekretarisnya, sama ketuanya saja. Yang lain nanti bisa ketuanya mengatur. Silakan ini jawaban ini tolong dicari jawabannya yang pertanyaan dari kelompok 3 atau kelompok 5 dan seterusnya. Sehingganya tidak bingung nulisnya karena tidak ada papan untuk menulis di situ. Saya lihatnya itu agak kerepotan anak-anak tadi itu. Ya begitu ya, tidak agak kerepotan gitu. Nah ini nanti kegiatan ini tadi, insya Allah kalau nanti terus kita lakukan cara-cara seperti ini, nanti akan semuanya menjadi aktif. Tidak ada lagi anak-anak yang pasif, aktif semua. Dan tentunya kita ajarkan kompetisi, kita ajarkan keberanian, kita ajarkan kepada diri anak itu percaya diri. Jadi hasilnya banyak, bukan hanya sekedar dia mendapat ilmu pengetahuan, tapi dia menciptakan apa istilahnya kompetensi-kompetensi lain yang dimiliki oleh anak. Karena keberanian ini jauh lebih sulit loh. Karena orang yang pintar nggak punya berani itu juga nggak bisa menyampaikan apa yang dia miliki. Karena keberanian itu juga sangat penting. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Ada 4 hal itu, tolong kedepannya diperhatikan sehingga ketika KBM lagi nanti hasilnya jauh lebih baik. Terima kasih Bu Irul sudah bekerja dengan baik, dampingi anak-anak dengan sabar, telaten dan teliti sehingga anak-anak nanti jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.